setan paling ingin agar orang ragu tentang adanya Tuhan. Ya, setan suka manusia terjerumus dalam kesyirikan, tapi setan juga ingin manusia ragu akan adanya Tuhan. Karena kalau manusia sudah tidak percaya dengan Tuhan, selesai, akan menjadi kawan setan, kawan iblis di neraka jahanam. Oleh karenanya, setan menghembuskan syubhat-syubhat tersebut bukan hanya kepada kita, bahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ja'a nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang sekelompok orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna najidu fi anfusina ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bihi." Kata para sahabat, jadi bukan satu orang, dua orang, ada para sahabat, sekelompok orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami mendapati dalam jiwa kami sesuatu yang salah seorang dari kami merasa ini sangat besar untuk diucapkan, ya. Besar untuk diutarakan, kami tidak mampu untuk mengutarakannya." Itu syubhat yang terbetik dalam hati mereka yang dihembuskan oleh syaitan. Maka Nabi SAW berkata, "Wa qad wajadtumuhu," apa kalian mendapati bisikan-bisikan tersebut? Qalu na'am. Kata para sahabat, "Iya, kami dapati ya Rasulullah." Kata Rasulullah SAW, "Dzaka sharihul iman." Itulah iman yang sharih, iman yang jelas. Maksudnya apa? Berarti kalian punya iman. Buktinya kalian tidak terima dengan syubhat tersebut. Kalian menolak, ya. Artinya syubhat tersebut tidak masuk kemudian bercokol dalam dada kalian, tapi kalian menolak. Itulah menunjukkan kalian beriman. Ya. Karena setan kalau hati sudah rusak, setan tidak akan menggoda. Seperti dikatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, orang-orang Yahudi dikatakan mereka khusyuk dalam salat mereka. Maka beda dengan kita salat diganggu oleh syaitan. Kata Ibnu Abbas, "Kaifa yati syaitan ala qalbin kharib?" Kenapa syaitan datang kepada hati yang sudah rusak? Hati sudah rusak, enggak usah digoda syaitan. Justru kita yang beriman, yang kita punya, ya ini yang diganggu syaitan agar kita tidak khusyuk diganggu, ya. Diganggu. Oleh karenanya ketika seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, datang iblis bisikan-bisikan tersebut, namun hati kita tidak terima. Ya, dan tatkala sampai sahabat mengatakan, ma yata'azzamu ahaduna an yatakallama bih. Itu salah seorang dari kami merasa berat untuk mengutarakannya. Maka Nabi mengatakan, "Awajadtumu wa qad wajadtumu," kalian telah mendapati perasaan tersebut? Kata para sahabat, "Na'am." Kata Nabi, "Dzaka sharihul iman." Itulah iman yang benar. Kenapa iman kalian tidak tentram dengan syubhat tersebut? Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam anil waswasah." Nabi SAW dalam hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW ditanya tentang waswasah. Itu sesuatu yang menggoda di hati. Kata Nabi SAW, "Tilka mahdhul iman." Itu adalah murninya iman. Khusus syubhat yang tersebar sekarang yang sering ditanyakan. Seberapa kali saya dalam pengajian ditanya. Ini menunjukkan memang syubhat ini tersebar. Seperti pertanyaan, kalau semua itu ada, terus siapa yang ciptakan Allah? Ini ada pertanyaan seperti ini. Mungkin pernah hampir di hati sebagian dari kita. Yang jelas menghampiri banyak orang. Oleh karena saya sebagai dai, saya sering ditanya berulang tentang pertanyaan ini. Menunjukkan syubhat itu ada, entah timbul dengan sendirinya karena syaitan, atau dia mendengar dari baca di internet, atau mendengar dari ateis yang orang lain yang menyampaikan. Dan ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengabarkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lan yabrahan nasu yatasaaluna hatta yaqulu hadza Allahu khaliqu kulli syai, faman khalaqallah." Senantiasa orang-orang bertanya sampai mereka berkata, Allah pencipta segala sesuatu. Faman khalaqallah, kalau gitu siapa yang ciptakan Allah? Allah mencipta segala sesuatu, kalau siapa yang ciptakan Allah? Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Demikian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, fayaqul. Syaitan berkata, "Man khalaqa kadza?" Siapa yang menciptakan ini? "Man khalaqa kadza?" Siapa yang menciptakan? Dalam riwayat yang lain, "Man khalaqas sama?" Siapa yang menciptakan langit? "Man khalaqal arda?" Siapa yang menciptakan bumi? Tentu jawabannya adalah Allah. Hatta yaqul, sampai syaitan bertanya, iblis membisikkan dalam hati manusia, "Man khalaqa rabbak?" Kalau gitu siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balaghahu, jika telah sampai seseorang dalam hatinya seperti ini, falyasta'idz billah, maka hendaknya dia berlindung kepada Allah. Bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yantahi, hendaknya dia berhenti. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada min dzalika syai'an," barang siapa mendapati syubhat seperti ini, falyaqul amantu billah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Ini saya ingin sampaikan sebagai mukaddimah untuk menjelaskan bahwasanya gangguan seperti ini bukan hal yang baru.
Ini adalah salah satu propaganda syaitan untuk membuat keraguan bagi orang-orang yang beriman dan ini sudah ada sejak zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum.